Yesus adalah tokoh penting dalam agama Kristen dan Islam, tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yesus menurut Al-Quran dan Bible? Apakah ada perbedaan atau justru kesamaan yang mungkin belum banyak diketahui? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang sosok Yesus dari dua perspektif yang unik, Al-Quran dan Bible. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan ini. Pertama-tama kita baca dulu Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dia, Isa, menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Pada ayat ini, Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dan di ayat ini ditegaskan pula bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengatakan hal itu. Seandainya Nabi Isa pernah berkata seperti itu, maka tentulah Allah telah mengetahuinya. Jadi Nabi Isa di sini jujur bahwa dia tidak pernah menyuruh kaumnya untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Sekarang kita baca Bible adalah ayat yang menjelaskan bahwa Yesus melarang umatnya untuk dipanggil sebagai Tuhan. Kita lihat pada Matius pasal 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pada ayat ini Yesus memberikan peringatan tentang akan adanya orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya, namun akan dicampakkannya pada hari kiamat. Jadi mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak akan masuk ke sorga, melainkan mereka yang menyembah Bapa saja yang akan masuk sorga. Kemudian di ayat selanjutnya, 22, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada ayat ke-22 ini, dijelaskan, nanti di hari terakhir, atau ketika sehari sebelum terjadinya kiamat, Yesus akan turun ke dunia dan orang-orang Kristen akan menemui Yesus dan berkata seperti pada ayat itu. Namun Yesus mencampakkan mereka. Ayat ini jelas bahwa Yesus melarang orang-orang untuk memanggilnya sebagai Tuhan. Tetapi menurut para pendeta, mereka menafsirkan ayat itu bahwa nanti akan ada orang-orang munafik. Tetapi tafsiran ini sama sekali tidak menjelaskan orang munafik sebab tidak ada kata munafik pada ayat-ayat itu. Oke, sekarang, siapa sebenarnya Yesus ini? Al-Quran dan Bible sepakat bahwa Yesus adalah seorang Muslim dan Yesus adalah seorang hamba yang soleh, Nabi dan Rasul Allah dan manusia biasa. Apa dalilnya? Baik, silahkan disimak. Lihat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52. "Maka ketika Isa merasakan kengingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Awariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Jadi, ayat ini sangat jelas bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang Muslim, karena tidak mungkin sahabat setia Yesus berbeda agamanya dengan Yesus. Kemudian kita lihat di Bible. Banyak ayat-ayat dalam Bible yang menjelaskan bahwa Yesus melakukan dan mengajarkan ajaran seperti yang ada dalam agama Islam, seperti syahadat pada kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, sholat pada kitab Matius pasal 4 ayat 17, Yesus sunat pada kitab Lukas pasal 2 ayat 21, puasa pada kitab Matius pasal 6 ayat 16, Yesus ajarkan wanita pakai jilbab pada 1 Korintus pasal 11 ayat 56. Kemudian di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menegaskan bahwa Nabi Isa, Yesus, adalah seorang hamba dan utusan Allah. Berikut beberapa ayat yang menyebutkan hal ini. 1. Surah Maryam ayat 30. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang diutus dengan membawa kitab dan tugas sebagai nabi. 2. Surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata,
hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam ayat ini, Nabi Isa menyeru Bani Israel untuk menyembah Allah, yang juga adalah Tuhannya, sehingga menegaskan bahwa Isa adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah. 3. Surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu. 3. Berhentilah dari ucapan itu. Ayat ini menegaskan bahwa Isa putra Maryam adalah utusan Allah, bukan bagian dari ketuhanan. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya yang ditugaskan untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia, bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Bible yang menyebut bahwa Yesus itu utusan dan hamba Tuhan. Lihat kitab Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes pasal 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Menurut pandangan Islam, umat Nabi Isa, Yesus, keliru dalam menganggap beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Isa adalah seorang nabi dan hamba Allah, yang diutus untuk mengajarkan tauhid, keesaan Allah, kepada kaum Bani Israel, serta untuk menyempurnakan syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa. Dalam Islam, Allah memperingatkan umat manusia bahwa Isa hanyalah seorang utusan Allah. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa berulang kali disebutkan sebagai hamba Allah dan bukan Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam surah Maryam ayat 30, di mana Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Demikian pula dalam surah Al-Maidah ayat 72, Isa sendiri menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah, Tuhannya dan Tuhan mereka. Islam tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana umat Nabi Isa akhirnya menyimpang dan mulai menuhankan beliau. Namun sebagian besar umat muslim meyakini bahwa keyakinan ini berkembang setelah peninggalan Isa dan tidak berasal dari ajaran aslinya. Banyak ulama Islam berpendapat bahwa perubahan ajaran ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan dan doktrin yang masuk dari luar, serta adanya kekeliruan dalam memahami ajaran Nabi Isa. Beberapa pihak berasumsi bahwa faktor politik dan sosial di sekitar wilayah Romawi pada waktu itu turut berperan dalam berkembangnya konsep ketuhanan Isa, yang kemudian diterima dalam ajaran Kristen sebagai inti keyakinan. Namun, menurut Islam, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa adalah sama seperti nabi-nabi lainnya, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Pandangan Islam menegaskan bahwa manusia keliru jika mereka menempatkan seorang nabi atau utusan sebagai Tuhan. Karena itulah, Islam melihat bahwa salah satu tujuan utama kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk mengembalikan ajaran tauhid yang murni, menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa dan memperingatkan manusia agar tidak menyimpang dengan mempersekutukannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan konten terbaru. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, yuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.